hari di awal bulan. Kita percaya bahwa setiap hari-hari kita ada dalam kontrol Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari kita itu Tuhan bergerak di dalam kita. Kita percaya bahwa hari-hari yang kita lewati adalah baik adanya karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dalam roh kita. Mari semua angkat hati, kita bersyukur bersama-sama untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Karena dengan pujian ini ku bersyukur Bapa, ku bersyukur karena kasih setia-Mu di dalam hidupku Bapa. Haleluya. Come on, semua angkat hati. Kita mulai menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bersyukur karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah baik bagi kita. Apa yang Tuhan izinkan kita lewati adalah harinya Tuhan. Semua baik adanya. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur. Thank you Jesus. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Oh, ku bersyukur. Mari come on, semua bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Haleluya. Sebab kasih setia. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi semua angkat hati, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Setiap hari adalah harinya Tuhan, baik adanya. Semua hari yang kita lewati adalah harinya Tuhan. Dia baik buat kita. Ku bersyukur. Haleluya. Sebab kasih setia. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur. Sebab kasih setia. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidup. Sebab kasih setia. Kasih setia-Mu di dalam. Sebab kasih setia. Sebab kasih setia. Yes Lord. Di dalam hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Mari semua katakan Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Karena kami percaya semua hari yang kami lewati baik adanya. Engkau mengkontrol, Engkau mengawasi, bahkan Engkau memegang tangan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada sebagian kami ada ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk terus berkarya nyata, melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan hadir dalam persekutuan kami. Ibadah kudus ini memuliakan nama-Mu. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Mata roh kami, telinga roh kami semua dipertajamkan. Dan kami percaya bahwa firman Allah mengambil bagian yang tepat di dalam roh kami, bertumbuh dengan sangat baik, berbuah lebat, dan Engkau bergerak
terus dan terus membawa kami dari kemuliaan ke kemuliaan lebih besar lagi. Diberkatilah kami Tuhan, diberkatilah firman Allah yang akan kami dengar. Kami percaya Engkau akan bicara buat kami lebih tajam lagi. Kami tangkap di dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan bicara tentang waktu saudara. Ya, karena setiap yang kita lewati memang sepertinya waktu ini adalah cepat sekali saudara ya. Baru bangun tiba-tiba udah malam. Udah malam tiba-tiba kita harus beristirahat. Sepertinya kita dikejar-kejar dengan waktu. Dan bahkan bukan cuma itu saudara. Setiap waktu kita juga mendengar bahwa ada masalah persoalan-persoalan yang terjadi saudara. Ada longsor di mana-mana, ada gempa di mana-mana, ada banjir dan segala macam yang terjadi. Orang bilang belum satu selesai, udah satu lagi selesai. Tetapi saya ingin bilang bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Dan saya ingin bilang juga bahwa setiap hari yang kita lewati, hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Berarti apapun yang saudara dan saya lewati, memang Tuhan lagi bergerak. Nah makanya mari kita renungkan apa yang kita harus lakukan untuk menggunakan waktu yang ada ini saudara. Apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk mulai melihat dan berkarya. Bapa, ini aku, apa yang saya mau lakukan, Engkau tunjukkan caramu kepadaku. Dan inilah adalah waktu yang memang tepat untuk kita melihat bagaimana perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita saudara. Nah, ada beberapa ayat yang saya mau saudara dan saya baca. Kita mau melihat waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita lewati ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan saudara. Kita buka dalam 2 Timotius 4 saudara. Haleluya ya. Waktu, sesuatu yang benar-benar menjadi bagian roh kita saudara. Dan minggu begini Tuhan terus berbicara ulang-ulang tentang waktu. Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Apakah kita harus melewati sesuatu yang memang mengerikan, tanda kutip mengerikan, lalu kita takut? Atau sebaliknya, kita punya kuasa, kita punya otoritas roh yang membuat kita berani melangkah. Dan Tuhan ingin saudara dan saya melihat tanggung jawab roh ini adalah bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan di balik semua kejadian yang terjadi. Haleluya. 2 Timotius pasal yang keempat saudara, kita baca beberapa ayat penting ini. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Haleluya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya saudara. Ini bicara tentang keadaan yang Tuhan bilang terus berfirman, terus sampaikan isi hati Tuhan, terus sampaikan pesan roh, terus sampaikan good news. Walaupun secara manusia sepertinya ini bukan waktu yang baik manusia lah saudara. Tapi saya bilang di awal tadi, setiap waktu, setiap hari adalah harinya Tuhan. Punya Tuhan, dan punya Tuhan itu pasti selalu baik adanya. Jadi waktu saudara menghadapi sepertinya ini nggak baik, itu tidak baik, waktu ini kayaknya nggak baik, saya ingin katakan Tuhan bilang adalah roh saudara dan saya tetap memuliakan nama Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah, nyatakanlah apa yang salah saudara. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa Tuhan bicara sangat jelas melalui ayat ini saudara? Paulus menulis kepada anak rohani yang dikasihi Paulus, yang namanya Timotius, bahwa engkau sedang berjuang dengan waktu anakku. Jangan buang-buang waktumu, tetapi bangunlah integritas hidupmu, bangunlah good karakter, bangunlah attitude, bangunlah sebuah pemahaman yang lebih dewasa. Paulus ingin bahwa anak rohaninya yang nama Timotius mengerti betul-betul bahwa waktu ini adalah waktu yang berharga untuk dia mendandani hidup rohnya, untuk melihat kemuliaan Allah. Makanya Paulus berkata, tegurlah, nyatakanlah apa yang salah. Kalau ada yang salah, kita harus bukakan saudara, nyatakan bahwa itu salah, supaya orang itu boleh diselamatkan. Dan tegurlah dan nasihatilah. Amsal berkata teguran yang membangun itu menyelamatkan orang. Dan Amsal juga berkata nasihat itu juga menyelamatkan. Hari-hari ini sepertinya saat kita menghadapi waktu yang sangat cepat, rasa-rasanya kita bangun diri kita sendiri aja susah. Ya, mungkin saudara berkata begitu, apalagi bangun orang lain. Biarlah salahnya sendiri. Apalagi saya mau tegur, bukan urusan saya. Ya, saudara mungkin menghadapi dengan rasa takut menghadapi lewati masa-masa ini karena banyak kejadian yang tidak mengenakan secara manusia terjadi. Jadi mungkin saudara berkata, boro-boro saya mau urus orang lain.
biar saya urus diri saya sendiri. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan berkata sepantasnya dan seharusnya kita di dalam Tuhan saling membangun, saling mendoakan, saling memberkati. Karena Alkitab berkata bahwa firman Allah itu ditulis untuk menyatakan kesalahan, menegur orang untuk kembali ke jalan kebenaran, untuk mulai membuat dia mengerti apa yang benar dan apa yang tidak. Itu kata firman Allah. Nah, makanya Tuhan ingin saudara dan saya memahami isi hatinya. Bagaimana kita saat berkejaran-kejaran dengan waktu yang ada, dengan semua situasi yang ada, saudara tidak pernah stop juga untuk urus orang lain. Dalam roh, saudara. Dalam roh, ya. Ayat yang ketiga dikatakan dalam Galatia 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang gak akan pernah tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Orang gak mau tahu lagi untuk sesuatu yang dia katakan saling mendukung, saling menghormati, saudara, ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng-dongeng, saudara. Siapa yang puji mereka, mereka akan senang. Siapa yang gak puji, mereka berkata, udah, kamu pergi ke sana. Tetapi Alkitab berkata ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan. Itu bicara kalender, umur itu bicara kalender tua. Kenapa? Karena setiap tahun merayakan yang namanya ulang tahun, ya. Desember selesai berarti tahun ini dibuang, saudara. Lanjut tahun berikutnya lagi. Dan sepertinya umur kita itu ditentukan oleh kalender itu, saudara, ya. Saya ingin bilang, ya, masalah umur itu masalah kalender sebenarnya. Coba seandainya nggak ada kalender, apakah kita tahu umur kita berapa? No, ya kan? Tetapi yang perlu dipastikan bukan masalah umur yang kita urus. Oh, saya sudah tua, oh, saya semakin bertambah usia. Tetapi yang diurus itu adalah kualitas. Bagaimana setiap hari engkau merasa kedewasaan, tubuh bertumbuh, tubuh mengalami sesuatu yang bertambah-tambah secara usia tadi, tapi engkau terus mendandani hidup rohmu, attitude-mu, karaktermu, cara bicaramu, pola pikirmu, tanggapanmu. Ini yang harus dandani. Dan ini gak bisa hilang oleh karena apa? Umur berapa, saudara, ya. Saya menyaksikan ada seorang bapak-bapak usia 90 tahun, saudara. Saya kaget melihat dia bisa bicara tanpa lupa. Dan saya mengerti orang pikun itu karena gak melatih, saudara. Melatih, memikirkan hal-hal yang benar dan baik yang harus dia lakukan. Dia membiarkan dirinya dihabis dengan waktu yang menurut dia umurku sudah bertambah-tambah, tambah tua gitu, saudara. Tapi sebenarnya kita nggak, bukan di situ yang kita urusin. Tapi bagaimana semakin kita dikasih Tuhan waktu, nah ini, semakin dikasih Tuhan kesempatan, masih dikasih nafas, itu maksudnya, ya, saudara semakin mendandani hidupmu yang baik dan benar menurut firman Allah. Itu yang harus dilakukan, saudara. Sehingga kita nggak pikun 90 tahun tetap fresh. Seperti Yesua, seperti Kaleb, seperti orang-orang yang di Alkitab, seperti Abraham, walaupun usia lanjut, tapi mereka merasa firman Allah itu meneguhkan, memberkati mereka, dan mereka semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ini yang Alkitab katakan. So, jangan pernah seseorang melihat dirinya oleh karena usianya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Come on, tetap produktif. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita. Diri, self control. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena imun diri manusia kita akan terbentuk dari roh yang baik. Dan waktu roh saudara baik, saudara akan melihat bahwa ada banyak perkara ajaib yang Tuhan buat di dalam kita. Dan Tuhan mau kita mengurus itu, saudara. Waktu bukan masalah umur, ya saudara, tapi waktu dimana kita masih dikasih perkenanan untuk hidup sampai hari ini. Apa yang harus saudara lakukan? Dan memandang Tuhan dengan cara yang ajaib, memandang Tuhan dengan cara yang ajaib. Haleluya. Nah, mari lihat yang Tuhan katakan di dalam firman Allah ini sangat jelas, ya. Beritakanlah firman Tuhan selalu. Tuhan selalu bicara tentang apa? Beritakanlah firman-Nya. Kita baca lagi, saudara, dalam firman Allah ini. Kita buka dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, saudara.
Haleluya. Ayat 15, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Yes. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Haleluya. menjadi malu karena Iya. fitnahan mereka itu. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, Ya. jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Haleluya. Apa yang dapat dibanggakan kalau saudara berbuat jahat, saudara dipenjarakan? Itu adalah hukuman yang pantas karena saudara berbuat jahat. Tapi kalau engkau buat baik dan engkau menderita, kita berkata itu adalah karunia. Haleluya. Itu adalah kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan. So, bersyukur saudara. Tapi hari-hari ini orang-orang tidak menghitung waktu yang Tuhan kasih buat dia. Amsal berkata, berikanlah kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari yang kami lewati. Kalau saudara berbuat kesalahan, ya saudara mencuri, saudara membunuh, saudara memfitnah. Kalau zaman now ini istilahnya apa? Tidak bijak online, ya. Saudara menghukum orang, menghina orang dengan kata-kata saudara, dikenakan hukum saudara, ya. Undang-undang. Saudara dipenjarakan. Itu karena teledornya saudara, kesalahan saudara. Dipenjara karena kesalahan itu hal biasa. Tapi kalau engkau menderita oleh karena nama Tuhan, Alkitab berkata sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Luar biasa yang Tuhan mau hari-hari ini, bagaimana kita bijak dalam mengatur waktu kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya kami mau beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya. Luar biasa semalam waktu kami dalam pelayanan Women Impact seluruh Indonesia, wanitanya Allah, ya. Kita bicara bagaimana bikin checklist, saudara, ya. Kalau dari pagi sampai malam hanya telepon itu nggak penting, itu harus disilang karena itu tidak membawa sesuatu yang menguntungkan buat kita. Karena itu membuang-buang waktu. Tetapi waktu yang penting adalah bagaimana engkau berdoa, karena kita berkata 1000 hari itu hal yang hilang. Akan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan karena engkau mendapat sesuatu yang luar biasa. Jadi rupanya saudara, 1000 hari itu, 1000 hari yang jelek yang kita lakukan, yang tidak baik, akan diubahkan kalau 1 hari saudara dalam hadirat Tuhan. Amin. Jadi semakin engkau memproduktifkan waktumu untuk hal memuliakan nama Tuhan, engkau ditambahkan 1000 hari yang hilang itu menjadi luar biasa ke depan. Haleluya. Bayangkan kalau setiap hari engkau dalam hadirat Tuhan. Amin. Engkau diberikan hikmat, hati yang baru, hati yang lembut, Amin. hati yang memuliakan nama Tuhan. Yes. Respon yang benar, positif, luar biasa, dan tidak terbuang waktu-waktu. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau saudara dan saya mengerti benar-benar bagaimana kita bijak dalam mengatur waktu. So, untuk menjadi seorang yang berintegritas itu nggak pandang untuk usia, saudara. Ya, tidak. Seperti saya bilang tadi, itu seperti cuma kalender aja setiap tahun dirayakan, bukan. Ucapan syukur yes, tapi bukan kita dibatasi dengan kalender. Tapi waktu yang Tuhan kasih masih bernafas sampai hari ini, apa yang engkau harus buat di dalam integritas hidupmu, itu yang dikejar. Itu yang dibangun. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang Tuhan mau saudara dan saya melihat. Kita harus memberi pertanggungjawaban dengan waktu kita. Sama seperti dalam 1 Petrus 3 tadi, ayat yang ke-15, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau kita menguduskan Tuhan kita dalam hati kita, maka tentu Tuhan yang akan berperkara menuntun. Daging kita akan hilang kuasanya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup sekarang bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Menumbuhkan integritas hidupnya yang luar biasa. Ini yang kita harus capai, ini yang harus kita kejar. Bagaimana attitude hidup kita diperkaya di hari-hari ini. Bagaimana karakter etika kita diperkaya hari-hari ini, saudara, ya. Kolose 4 ayat yang ke-5 dikatakan,
Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan bicara kalau kita ada dengan orang-orang yang mungkin tidak sama dengan kita, ya. Baik bukan secara mungkin umur saja, tetapi mungkin dia adalah orang yang tidak mungkin mengerti apa yang baik dalam kehidupan. Seperti yang Alkitab katakan, Alkitab bilang kamu harus berhikmat hidup dengan mereka. Untuk apa? Menggunakan waktu. Makanya Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rupanya apa? Kalau engkau membuang waktu dengan orang-orang yang tidak produktif, kamu akan menjadi nggak produktif, saudara. Tapi kalau engkau dengan orang yang produktif, kamu akan jadi orang yang produktif. Haleluya. Kamu dengan orang-orang yang punya brilian untuk mengerti apa yang baik dan benar dan itu yang dilakukan, kamu akan sama dengan mereka. So, jangan wasting time, jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Saya nggak habis pikir kalau ada orang itu telepon dari pagi sampai malam sampai pagi waduh, orang yang punya perusahaan besar yang sibuk aja nggak seperti itu. Bahkan handphonenya dia kasih kepada sekretarisnya yang urus, saudara. Kenapa? Karena dia mengurus hal-hal yang penting. Dia mengerti bagaimana mendatangkan income untuk sesuatu yang penting. Dia nggak buang-buang waktunya, saudara. Haleluya. Ini yang kita harus bijak, berhikmat. Kalau saudara dengan orang-orang yang tepat, rohmu juga akan menjadi tepat. Tapi kalau engkau dengan orang-orang yang tidak membangun, kamu tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 17. Haleluya. Efesus 5 ayat yang ke 16 sampai dengan 17. Haleluya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini jangan kita jadi orang yang bodoh. Bodoh ini bicara bukan IQ, tapi bodoh ini bicara tentang hati yang bebal, saudara. Walaupun dia pintar secara IQ, ya, tetapi kalau karakternya bobrok, ini yang dikatakan oleh Paulus orang bodoh, saudara. Ya. Sayang sekali kalau kita hanya IQ yang kita pakai, tetapi hati kita tumpul. Kita nggak mengerti mana yang baik, mana yang tidak, saudara. Kita nggak mengerti apa kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Mengerikan, saudara. Kita berjuang dengan waktu. Makanya ada kesempatan ini, ada kesempatan waktu ini, gunakan dengan baik. Haleluya. Kenapa? Karena hari-hari inilah hari yang jahat. Kalau kita tahu hari-hari inilah hari yang jahat, kita mengerti sekarang bahwa kita sedang ada dengan orang-orang yang mungkin tidak membangun kita. Kita mungkin ada dengan orang-orang yang mungkin tidak mendukung spirit kita, mungkin, saudara. Bersyukurlah dan berbahagialah, saudara, kalau saudara ada dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Semua fokus dengan saya dalam roda kebenaran. Haleluya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita harus belajar fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang hidup, kepada rohnya yang berkata kemenangan, ya. Saudara mungkin sedang lagi masak di dapur, saudara mungkin, tapi tetap fokus dalam firman, karena firman ini membangun iman kita dengan luar biasa. Haleluya. Firman Allah berikan kita kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Kita harus mengerti panggilan roh ini dan menangkap dengan mata roh yang tajam. Amin. Pergunakan waktu, saudara. Ada orang berkata, waduh, kita baru telepon kemarin, ya maaf saudara, dan tiba-tiba pagi ini dia dipanggil Tuhan. Ada orang yang gak sakit, gak apa-apa, sehat, olahraga, tapi tiba-tiba kita barusan mungkin ketemu dia, WhatsApp dia kemarin, dan hari ini dipanggil Tuhan. Ya tentu semua akan datang dan pulang ke rumah Bapa. Tetapi jika Tuhan masih kasih kita waktu sampai hari ini, maka pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kenapa, saudara? Karena itulah integritas hidup kita. Apa yang engkau isi dalam tabung rohmu. Kalau engkau isi sampah-sampah, ya hidupmu akan seperti itu, sia-sia. Tapi kalau engkau isi semua yang baik yang dalam firman, hidupmu akan berbuah lebat dan bahagia. Ini yang Tuhan katakan. Makanya jangan sampai kita tidak mengerti bagaimana mempergunakan waktu yang Tuhan kasih ini untuk melakukan apa yang baik. Saya kalau lagi nonton video, ada hamba Tuhan yang khotbah, mau sibuk orang lewat depan saya pun saya nggak pusing, saya tetap fokus. Amin.
Kenapa? Karena saya lagi tangkap firman. Kalau saya lagi ikut mungkin sebuah ibadah online, ya, orang-orang menyembah Tuhan dalam dan kebenaran, dan ada orang sibuk dengan apa, saya akan tetap fokus karena saya tahu ini waktu saya untuk isi tabungan saya yang luar biasa. Kenapa? Mata saudara lihat tempat lain, itu pasti udah terhilang tuh fokusnya. Haleluya. Ini hal kecil, tapi akhirnya kita bisa lihat bagaimana kita bisa produktif atau tidak, saudara. Rupanya banyak waktu yang disia-siakan dengan melihat perhatian hal-hal yang gak membangun kita, dan itu jadi kesia-siaan, saudara, ya. Efesus berkata apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif, orang yang mau diajar, orang yang mau dibangun, saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa hari yang jahat, kemungkinan orang untuk menambahkan imun roh, membangun rohnya, itu sangat sulit. Karena di sekeliling kita nggak mungkin, atau mungkin berkurang orang-orang yang baik yang membangun kita dalam hal yang baik. Ya, coba cek saudara dengan siapa sekarang hari-hari ini. Apakah dia sedang membangun roh saudara, atau cuma sekedar bicara dunia? Bersyukur kalau engkau ada dengan orang-orang yang luar biasa dalam roh. Engkau dibangun, diisi. Bahkan saat engkau berdosa pun engkau terus didoakan supaya engkau dilayakan. Saya ingat kepada Ayub, waktu anaknya pergi pesta, dia selalu tidak pernah lupa untuk apa? Menguduskan mereka, karena dia berkata, mungkin anak-anak saya sudah berbuat dosa di sana. Saya sebagai ayah, sebagai seorang tua yang mengerti roh, bahwa anak-anak saya harus baik dan benar, saya harus doakan mereka. Dan dia selalu menguduskan mereka. Itu yang Ayub lakukan setiap waktu. Saat anaknya keluar dan mereka kembali ke rumah, dia harus kuduskan mereka. Kita bersyukur kalau sampai hari ini ada orang-orang, bahkan orang tua kita seperti itu kepada kita. Luar biasa, saudara. Saudara dan saya tetap diprotek dalam roh, supaya kita bisa terjaga di dalam iman dan roh kita, dan kita boleh melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa terjadi dalam roh kita. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan katakan dalam roh kita, ini yang menjadi bagian. Kita melihat bagaimana Tuhan mau saudara dan saya jangan sampai wasting time, membuang-buang waktu untuk sesuatu yang kita rasa bahkan itu bukan hal yang membangun roh kita, saudara. Ya, jadi bicara tentang waktu, Tuhan mau saudara dan saya tetap dan terus-menerus produktif. Bagaimana melihat diri kita? Kita pandang, ya, Alkitab bilang bijaklah dalam mengatur waktu, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Seperti apa jahatnya? Kita buka 2 Timotius 3, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, hari-hari yang jahat maksudnya apa? Ya, kita lihat, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ya, akan datang masa yang sukar. Ini rupanya sukar. Apa yang sukar? Apa yang sukar? Ayat 2 menjelaskan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan apa? Betul bukan ya? Apa-apa tuh kalau ada uang boleh, saya mau, oke, bahkan melayani kalau saya digaji. Sini nggak ada, haleluya. Sini semua melayani Tuhan dengan sukacita. Satu kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Tapi ada orang-orang bahkan bisa bergerak cepat kalau dikasih ke uang, saudara. Rupanya uang menjadi Tuhan. Kalau ada uang dia bergerak, kalau nggak ada uang dia nggak bergerak. Wah, ini bahaya, saudara. Ya, ini dia yang sukar itu kenapa? Karena manusia menjadi hamba uang. Hamba, tadi saya katakan hamba, uang memerintah dia. Yang berikut, mereka bakal akan membuat dan menyombongkan diri. Sudah nggak punya apa-apa, hidup. Sering bayangkan ya, maaf kata, rohaninya udah kosong, ya, nggak punya pengalaman, bergaul sama orang-orang yang tidak membangun. Lalu apa yang dibawa, saudara? Tapi sombongnya luar biasa. Apa itu sombong? Meninggikan diri, nggak mau dengarkan nasihat orang. Apa itu sombong? Hal yang sederhana. Belum tahu dikasih tahu, tidak mau tahu. Ini, saudara, ini ciri-ciri orang yang sombong. Sombong itu bukan bicara masalah harta benda. Semua orang kerja punya harta benda, saudara. Tapi sombong itu bicara ke integritas, respon hati. Itu sombong, saudara. Jadi kalau saya mau bilang, mau tahu sombong itu bukan bicara besar tentang kaya atau kaya secara jasmani. Sombong itu bicara tentang kaya secara hati. Ya,
hatinya masih kosong, belum diisi, pengalamannya, rohnya masih kosong, imannya masih kosong, sedang dibangun, dinasihatin, gak mau, merasa lebih tahu. Ini bahaya, sombong saudara ya. Nah lihat ini saudara, mereka akan menjadi pemfitnah, bahkan fitnah, suka memfitnah saudara ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Wow, hari-hari ini kalau kita tidak membangun iman anak-anak kita, kita berkata saat engkau duduk, engkau berdiri, engkau berjalan, engkau tidur, tetap bangun mereka, isi firman Allah. Amin. Supaya mereka tidak memberontak kepada engkau ya. Dan mereka nggak tahu berterima kasih. Dalam buku karakter building punya saya ya, sukses through karakter building, ada satu tema yang saya tulis tentang tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih itu bukan karena Anda menerima saja lalu Anda bilang terima kasih, tetapi terima kasih itu enggak lekang oleh waktu, enggak lekang oleh karena keadaan saudara. Artinya kita yang orang tahu berterima kasih itu selalu punya hati hamba untuk mensyukuri apapun yang dia sedang diizinkan hadapi. Contoh sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi masalah yang sepertinya enggak ada jalan keluar, bisa enggak kita bilang terima kasih Tuhan? Nah itu maksudnya bersyukur, itu artinya. Karena apa? Mengapa kita bersyukur? Karena kita percaya rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Jadi apapun yang kita diizinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya kita berkata thank you God. Thank you, God. Masih ada enggak anak Tuhan sampai hari ini masih berterima kasih untuk semua keadaan yang terjadi, apalagi sama orang-orang yang mendukung roh saudara. Ya. Jangan, ini berterima kasih paling sangat gampang kalau memang kita menerima secara jasmani. Tapi secara roh, kadang-kadang orang gak bersyukur. Ayo setelah dalam firman Allah ini berterima kasihlah kepada hamba-hamba Tuhan di gereja saudara yang sedang membangun iman saudara. Haleluya. Karena mereka penjaga jiwa kita, Alkitab bilang. Jadi berterima kasihlah saudara. Akhir zaman orang-orang tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Saya percaya semua agama berbicara tentang baik. Berarti kalau baik itu nggak ada pembunuhan, ya kan? Kalau baik itu nggak ada mematikan karakter orang atau menghalangi orang, atau orang zaman now dibilang mentikung orang. Ya, tidak ada. Agama itu bicara baik. Kita bukan cuma bicara baik ya. Karena bukan perbuatan baik kita yang selamatkan kita, yes. Tapi oleh karena kasih karunia. Nah ini yang harusnya dijaga, yes. Karena kita menangkap berkat dan mengalami berkat ini double porsi. Amin. Haleluya. Praise the Lord. So jangan buang-buang waktu saudara. Terus isi tabung rohmu, perkayakan imanmu. Apa keadaan akhir zaman dalam 2 Timotius 3 ayat yang ketiga? Tidak tahu mengasihi. Aduh, mengasihi aja nggak mau. Padahal kita berkata kasihilah musuhmu. Saudara, ini yang saya bilang luar biasa kayanya saudara. Bukan cuma bicara baik agama kita, tetapi bicara bagaimana memberikan kasih itu nyata. Mengasihi musuh. Mana ada orang bisa mengasihi musuh? Pertanyaan saya. Namanya musuh itu yang menyakitkan tentu. Bagaimana saya disakiti saya mengasihi? Tapi justru inilah kekayaan kita kalau kita bisa taklukkan ego kita, manusia kita, untuk mengasihi orang itu karena kasih yang kita miliki bukan kasih manusia, tapi kasih agape yang tanpa batas, tanpa keadaan. Kita mengasihi karena Bapa terlebih dahulu telah mengasihi kita. Haleluya. Ya. Ini keadaan akhir zaman, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ya udah biarlah, nanti waktu Tuhan lah kita ketemu, kita damai ya. Saudara, waktu Tuhan selalu baik. Berarti Tuhan mau setiap waktu itu Anda dan saya tetap berkata-kata tentang damai. Yes. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktu Tuhan aja lah baru saya damai dengan dia. Waktu Tuhan, maaf kata ya, ada orang bertengkar dan orang yang ditengkari itu meninggal dipanggil Tuhan. Aduh Tuhan, aku belum minta maaf sama dia. Aduh Tuhan, ya menyesal. Come on, memang inilah keadaan akhir zaman. Karena buang-buang waktu, waktu Tuhan panggil murid-muridnya, ayo ikutlah aku. Ada yang bilang, Tuhan izinkan aku dulu ya, keberkahan orang tuaku. Karena zaman dulu ya, kalau ada orang tua meninggal, harta benda itu akan diberikan, warisan itu kepada yang melayani di saat kuburan. Jadi mereka lebih pikirkan apa berarti? Harta. Izinkan dulu ya, aku tak selesaikan dulu ya pemakaman ini, baru saya ikut kamu. Tuhan bilang, aku adalah yang punya langit dan bumi. Kamu pikirkan berkat kecil, aku sudah berikan engkau berkat yang besar. Tapi kamu tidak mau menangkap, nggak mau ikut aku. Makanya Tuhan, apakah Tuhan tunggu dia? No, Tuhan tinggalkan dia. Ada yang bilang lagi, izinkan, ini sangat etika sebenarnya.
Apa etikanya? Izinkan aku pamit dulu ya sama orang tuaku. Kan etikanya. Sudah Tuhan bicara, ayo melayani. Masih bilang, tunggu ya Bu, saya doa dulu ya. Halo, melayani siapa kemana Tuhan? Katakan yes, amin, aku Amin, siap yes. melayani. Yes. Ada orang dikasih Tuhan kesempatan melayani masih bilang, tunggu saya berdoa dulu ya. Tunggu saya tak cari-cari dulu mana yang baik. Saya doa puasa lagi dulu. Saudara tanya sama Tuhan yang mana? Saudara, kalau Tuhan kita sama dan Tuhan sudah melayani, melayani. Amin. Yes. Itu berarti kesempatan buat saudara. Maju. Saya kadang-kadang bingung kalau sesama kita ini sama-sama hamba Allah, sama-sama pelayan, dikasih kesempatan melayani, dan kita masih bilang nanti saya berdoa dulu ya, nanti kalau Tuhan kehendaki, masih bilang lagi kalau Tuhan kehendaki, sudah jelas-jelas Tuhan kehendaki, masih bilang kalau Tuhan kehendaki. Oh my God, ini orang-orang yang nggak tangkap waktu yang sudah Tuhan kasih bagi dia untuk berkarya. Hidup ini adalah kesempatan, ya saudara, itu luar biasa. Kita percaya itu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Jangan bilang berdoa dulu, Tuhan sudah mau datang. Kita nggak tahu kapan, tapi mari siap sedialah engkau, ya kan? Baik atau nggak baik keadaan dan situasi, kan begitu. Beritakanlah firman Allah terus. Berarti apa? Layanilah Tuhan terus, ya. Karena keadaan orang akhir zaman tadi tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang. Kalau satu orang nggak suka sama si B, si A nggak suka sama si B, si A akan cari si C, si D, si F untuk berkata, si B itu jelek loh. Padahal enggak, cuma hatinya dia yang galau. Dia bilang si B jelek. Nah si B semakin tunjukkan apa? Integritasnya, dia semakin cinta Tuhan dan semakin sukses, semakin diberkati, luar biasa. Akhirnya yang si C, si D, si F yang ikut-ikutan si A menjelekkan si B, bilang kayaknya omongan kamu salah. Si B itu bagus banget tuh, itulah dia tetap memberkati, tetap hidup baik, dia nggak mengusik orang lain, dia melayani dengan luar biasa. Akhirnya orang malah menilai si A tadi bahwa ini karakternya tidak baik. Keadaan ini ada sekeliling kita, suka menjelekkan orang, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu sakit minum obat pahit kan supaya sembuh, karena obat pahit itu anti dari virus-virus yang ada. Amin. Supaya sembuh harus minum obat pahit. Jadi kadang-kadang kita bikin sayur-sayur pahit, pare yang pahit, pepaya yang pahit, supaya tubuh juga bagus, sehat. Tapi ada yang nggak suka makan pahit, terlihatlah di hari-harinya lemah, tidak kuat, sedikit-sedikit sakit. Tapi rupanya yang pahit itu untuk menyembuhkan kita, menguatkan kita, saudara. Oh, makanya kalau orang sakit demam, tidak mungkin dia minum obat manis, tidak sembuh. Orang sakit demam minumnya obat pahit supaya dia sembuh. Saudara, kadang-kadang kalau saudara ini lagi melenceng, nggak benar, nggak lurus, kadang-kadang pukulan yang keras harus terjadi supaya kembali ke jalan Tuhan. Tapi yang ketiga adalah apa? Pahitnya, pahit kali bah, nggak bisa makan. Sama saya orang Batak. Respon hati. Ya, bagaimana menetapkan hati kita untuk tetap taat dan mengasihi itu. Ini luar biasa. Amen. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi yang baik-baik, percaya deh, ini lagi ada pembentukan yang indah nih, pembentukan yang luar biasa nih, untuk kita dijadikan Tuhan luar biasa dalam Tuhan. Haleluya, ya. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut kehendak Allah. Sudah tahu ini salah, kok masih di situ. Udah tahu ini adalah, maaf kata, tempat corong yang kotor, tapi kok lebih suka ke situ. Ini yang bahaya. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka secara daging, jalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka, bahwa mereka sebenarnya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ingat ayat ini di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, bagian terakhir, bagian B, jauhilah mereka itu. Wah, ngeri. Kenapa Tuhan suruh kita menjauhi orang-orang yang tidak melakukan sebuah penghormatan, penyembahan yang benar dalam benar kebenaran? Karena Tuhan tahu hidup orang-orang ini adalah orang-orang munafik yang tidak mau bertobat. Kalau kita dengan mereka, kita akan jadi sama dengan mereka. Makanya Tuhan jauhlah, supaya imanmu nggak terganggu, rohmu nggak terganggu. Tapi engkau carilah orang-orang yang membangun imanmu dan membangun rohmu, supaya imanmu terbangun di dalam dia. Ayat yang ke-7,
Ini yang selalu terjadi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, saudara. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mau diajar, iya bu, doakan lagi ya bu, ya bu, iya. Tapi lihat ini ya, ini yang terjadi. Tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa tidak mengenal kebenaran? Karena hatinya keras, nggak mau berubah, saudara. Mau diajar, mau ada kerinduan, iya ada, tetapi di hatinya nggak mau lepas dari tabiat. Baca firman ngantuk-ngantuk, doa ngantuk-ngantuk. Lalu pas gembala bilang, mengapa ngantuk? Dalam nama iblis ini bu, iblis. Salahkan iblis. Kalau baca firman ngantuk-ngantuk, doa ngantuk-ngantuk, itu namanya hobi, saudara. Kesukaanmu. Saya heran kalau dalam firman Allah yang hebat masih ada aja yang ngantuk. Khotbah seperti ini berapi-api masih aja ada yang ngantuk, bahkan pikirannya ke timur, barat, utara, selatan. Itu namanya hobi. Apa itu hobi? Kebiasaan. Come on, lakukan sesuatu. Nah, seperti tema hari ini, ketetapan hati. Daniel itu punya ketetapan hati. Amin. Saat disuruh makan enak-enak, meja raja loh saudara, apa aja ada. Tapi dia bilang, oh tidak, dia berpuasa saudara. Berikan aja kami minum, dan berikan aja kami buah. Enggak makan daging, enggak makan enak-enak, enggak. Ini namanya tetap hati. Di tengah-tengah ada godaan, dia tidak tergoda. Dan ini membuat Tuhan memberikan dia nilai. Diangkat, dibela, dipercayai. Dibuang ke dalam perapian menyala-nyala, tetap hidup saudara. Ya, dibuang ke dalam singa-singa yang kelaparan, tetap selamat saudara. Kenapa? Ketetapan hati membuat hati Tuhan melekat dengan dia. Dan tentu apapun yang sedang dirancangkan untuk hancurkan dia, Tuhan tetap menjaga dengan luar biasa. Orang yang punya ketetapan hati mengalami perkenanan Tuhan. Daniel mengalami perkenanan Tuhan, dan itu luar biasa saudara. Oleh karena itu waktu ini tetapkan hatimu sungguh-sungguh, tetapkan hatimu sungguh-sungguh untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Tetapkan hatimu sungguh-sungguh untuk lebih serius lagi menggunakan waktu yang ada untuk menambahkan kekayaan roh saudara. Haleluya. Bisa kalau Tuhan percayakan saya umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Karena kita berkata usia manusia hanya 70 tahun. Kalau bertambah berarti itu adalah anugerah. Kalau ada anugerah yang dikasih sama Tuhan, tetaplah engkau menjadi orang-orang yang produktif. Jangan lemah, masih bisa mengangkat tangan. Untuk apa? Mendoakan anak cucumu, mengurapi mereka. Jangan jadi orang tua yang bilang gini, doakan saya apa? Supaya umur panjang. Tapi setelah umur panjang ditambah-tambah, jadi nggak bisa berguna saudara. Malah mendapatkan anak cucunya, maaf kata, tinggal di tempat tidur saja. Kalau orang lain sibuk, bilang sama Tuhan setiap kali engkau dikasih Tuhan waktu dan waktu, Tuhan buatlah aku produktif, rohku menyala-nyala terus, melayani engkau terus, supaya walaupun engkau secara usia mungkin sudah lanjut usianya, tapi engkau tetap malah dikayakan, punya kekayaan roh, sehingga anak cucumu menerima, diberkati, jadi kuat karena mereka melihat engkau yang punya kuasa otoritas yang luar biasa. Amin. Ini yang perlu dicari. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ya, Daniel tetapkan hati, dia mengalami perkenanan Tuhan. Kita hari-hari ini mungkin harus banting setir untuk melakukan satu kemenangan dan kebenaran. Dan ada banyak harga bayar. Gak apa-apa. Karena harga bayar yang kau buat itu, Tuhan terlebih dahulu sudah melakukannya lutro. Alkitab berkata semuanya lunas di kayu salib. Engkau tidak mengalami penderitaan, engkau nggak mengalami namanya tekanan, intimidasi, karena sudah lutro. Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Engkau hanya menjalankan dengan ucapan syukur, dan lihatlah perkenanan Tuhan terjadi. Ada banyak mujizat dan kuasa Allah yang nyata atas hidupmu. Ayat yang terakhir kita baca, Mazmur 90 ayat yang ke-12. Haleluya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini. Haleluya. Thank you Lord. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh apa saudara? Mari fokus kepada Alkitab. Biarkan orang jalan, biarkan orang berdiri, biarkan aja. Kita fokus ke firman Allah.
Baca sekali lagi ya sama-sama yang dengan saya di rumah ini. Karena lagi online ya, kita semua nikmati hadirat Tuhan. Ya udah 3 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. tahu nggak kata saudara, kata ini, ajarlah kami menghitung hari-hari. Ajar, mintalah Tuhan untuk mendidik saudara. Itu namanya mengajar. Namanya mengajar itu mendidik saudara, ya. Namanya mengajar itu melatih saudara. Namanya mengajar itu membuat saudara sampai memiliki mata roh yang tajam. Kalau engkau meminta Tuhan mengajar engkau, maka engkau akan memiliki hati yang bijaksana. Dan ini yang menjadi doa kita saudara. Ini membuat kita harus mengerti. Ajar kami menghitung hari-hari kami dan menyadarkan kami betapa sedikitnya hari-hari itu. Itu maksudnya saudara. Supaya kami jangan buang-buang waktu. Itulah maksudnya saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari bahwa ini sangat sedikit harinya buat kita, gitu ya. Supaya kami dapat menjalani hidup sebagaimana patutnya. Itu maksudnya dari firman Allah ini. Kalau saudara selalu ingat bahwa waktu ini sangat sempit, sangat sempit, saya percaya saudara akan membawa waktu saudara. Saudara akan terus berkarya dan berkarya dan berkarya saudara. Terisi terus tabung roh saudara, ya. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami punya hati yang bisa penuh dengan hikmat untuk tetap bersyukur dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sadarkanlah kami, saudara harus doa, Tuhan sadarkanlah saya dengan waktu yang singkat ini supaya saya bisa menjadi orang yang berbudi pekerti, yang punya karakter, attitude, punya integritas yang luar biasa. Sadarkanlah saya. Ini yang saudara dan saya harus terus berdoa, minta hikmat Allah supaya kita bisa melihat bahwa hidup kita berjalan waktu, kesempatan yang Tuhan kasih, kita masih mengalami Tuhan terus. Sebab itu ajarlah apa yang baik, bimbinglah kami, paksakanlah kami keluar dari apa yang tidak baik. Ini Daud sedang meminta Tuhan supaya apa? Bantu dia dari kelemahannya, keluarkan saya Tuhan dari kelemahan saya. Singkapkan supaya saya bisa tinggalkan kelemahan itu, karena waktu yang sempit. Saya gunakan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, berikan waktu untuk Tuhan dan bilang sama dia untuk ambil alih seluruh hidup. Kita berdoa firman Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Kita percaya bahwa kesempatan yang Tuhan kasih memberikan kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ambil waktu ini, ya, gunakan kesempatan ini, tetapkan hatimu kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan untuk terus bawa aku, didik aku dalam jalan-jalan. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Kita nyanyikan lagu ini adalah kesempatan buat kita hidup yang terus menjadi berkat bagi sesama, ya. Ajar kami terus dalam kasih karunia Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Sebenarnya bukan karena kita nanti nggak jadi kuat, tapi artinya dengan kondisi mungkin tubuh yang melakukan aktivitas secara jasmani mungkin sudah nggak semudah dulu lagi, tapi kita tetap produktif. Dan kalau masih ada kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, lakukanlah, karena waktu ini adalah waktunya Tuhan buat kita. Thank you Lord Jesus. Ajarku. Thank you Jesus. Terima kasih
Engkau mengajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Thank you Jesus. Ajarku mengerti. Thank you God. Seperti Mazmur berkata, untuk menghitung hari-hari kami, waktu yang sempit ini kami gunakan untuk terus berkarya nyata, memuliakan nama-Mu. Thank you Lord. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah, oh, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu ajarku berharap. Ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu, kehendak terjadilah, terjadilah. Mari kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap firman Allah yang kami dengar membuat mata roh kami dibukakan, telinga roh kami dicelikan terus mendengar lebih tajam lagi. Dan kami percaya bahwa firman Allah ini mendapat tempat di dalam loh hati kami. Dengan waktu yang sangat sedikit ini, biarlah kami semua boleh menggunakan dengan baik untuk memperkaya kehidupan rohani kami, memuliakan Engkau. Biarlah kesempatan yang Tuhan kasih ini kami terus berkarya nyata, produktif, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama. Terima kasih untuk waktu dan hari ini. Engkau masih kasihkan kesempatan untuk hidup. Kami percaya Engkau ada dengan kami. Engkau berikan kami kemenangan dalam segala hal. Bila firman Allah ini meneguhkan kami dan memberkati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati. Katakan bersama-sama haleluya. Amin, amin. God bless you all.